Ye Chen telah sepenuhnya merasakan kekuatan para peri, bahkan jika mereka semua bergandengan tangan, mereka mungkin tidak akan mampu menghadapi para peri. Ye Chen dan yang lainnya bergegas pergi, dan kemanapun para peri datang, cahaya terus meluas, dan akhirnya meledak. Haha, akhirnya Tuhan datang. Terdengar tawa terbahak-bahak dari ledakan itu. Seorang pria parubaya yang tampak seperti dua kacang polong, mengenakan pakaian yang sangat tua, muncul. Pria parubaya itu persis seperti patung peri. Ini adalah tubuh asli peri. Rohnya memancarkan aura yang kuat di sekujur tubuhnya, yang membuat orang tak bisa tidak mengaguminya. Ketika mereka melihat kedatangan para peri, mereka segera mendatangi para peri dan berlutut, lalu berkata, dunia roh dan alam spiritual menyambut para peri. Peri itu memandang kedua orang di dunia roh dan alam spiritual, lalu mengangguk pelan, apakah keturunan peri meninggalkan kalian berdua? Dunia roh merangkak, ya, sisanya terbunuh. Semua terbunuh. Peri itu menatap dunia roh dan alam roh, lalu bersenandung dingin, kalian berdua belum makan lebih sedikit, kan? Baik dunia roh maupun dunia roh sangat menakutkan. Mereka berkeringat dingin dan tak berani bicara. Peri itu bersenandung, seleksi alam adalah aturan bertahan hidup. Jika mereka mati, mereka akan mati. Kalian berdua bangun, ceritakan tentang negeri dongeng. Ya, terima kasih, peri. Lingji dan Lingyu segera bersujud, lalu berdiri dan menceritakan apa yang terjadi kepada negeri dongeng. Setelah mengetahui situasi negeri dongeng, peri itu menatap istana di langit, dan tubuhnya lenyap seketika. Ketika para peri muncul kembali, mereka telah tiba di istana surgawi. Saat itu, tidak ada sosok di istana langit, dan mereka semua telah dievakuasi terlebih dahulu. Peri itu datang ke istana, melihat patung-patung di istana, lalu bersenandung, kurasa seluruh negeri dongeng ini awalnya adalah yang asli. Kau diamkan aku, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku telah kembali. Kali ini, aku ingin menaklukkan negeri peri lagi, membuat semua orang di negeri peri tunduk, dan juga menghancurkanmu sepenuhnya. Peri itu menatap patung itu dengan amarah yang membara di matanya. Kemudian, peri itu mengarahkan telapak tangannya ke patung itu, sebuah kekuatan dahsyat menghantam patung itu, dan patung itu langsung meledak. Kekuatan ini terlalu kuat untuk ditanggung patung itu. Begitu patung itu hancur, kilatan cahaya muncul, dan kemudian aliran rune mengalir. Setelah itu, patung-patung yang hancur itu mulai disatukan kembali. Akhirnya, patung itu kembali ke bentuk aslinya dalam sekejap, tanpa jejak retakan. Setelah melihat pemandangan ini, mata peri berbinar dingin, lalu ia tertawa dan berkata, aku lupa kau sudah terbang ke dunia dewa, dan ada kekuatan dewa di dalam patung itu, tapi itu tidak masalah. Saat aku menaklukkan dunia peri, aku akan membunuh semua keturunanmu dan menundukkan kepala mereka di hadapanmu, agar kau bisa melihatnya, haha. Peri itu tertawa di istana, lalu berbalik dan pergi. Peri datang, ini kesempatan bagus untuk kita, kali ini kita pasti bisa membunuh Ye Chen, Dao, dan yang lainnya. Raja Surgawi mencibir, bekerja sama dengan peri tidak ada bedanya dengan mencari kulit harimau. Terlalu berisiko untuk melakukannya. Raja Dewa berkata dengan hati-hati. Aku setuju dengan Raja bahwa peri itu jahat dan belum tentu mau bekerja sama dengan kita. Kaisar Iblis Sembilan Naga juga berkata dengan sungguh-sungguh. Ini kesempatan langka yang tak boleh dilewatkan. Aku akan pergi ke Huodan untuk berdiskusi dan mendengar pendapatnya. Kaisar Iblis Naga dan Raja Dewa saling berpandangan dan merasa masalah ini tak bisa diselesaikan. Saat itu, peri telah meninggalkan istana di langit dan tiba di Gunung Tianfa, yang paling dekat dengannya. Selangkah demi selangkah, para peri berjalan menuju Gunung Tianfa. Saat ini, masih banyak orang yang tinggal di Gunung Tianfa. Mereka semua adalah murid-murid Xianzong. Sang dewa muncul di Gunung Tianfa, dan medan gas yang dahsyat bergulung-gulung. Semua orang di Gunung Tianfa tak sanggup menahan kekuatan mengerikan seperti itu. Murid-murid yang berkekuatan lebih rendah langsung meledak. Apa yang terjadi? Kekuatan yang dahsyat. Gunung Tianfa berada dalam kekacauan. Banyak tubuh orang meledak satu demi satu. Sisanya hancur oleh kekuatan teror dan berlutut. Tubuh mereka tak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya, mereka merangkak di tanah. Sang peri menyaksikan pemandangan ini dan menikmatinya. Setiap langkah yang diambilnya, sesosok tubuh terhempas ke tanah dan berubah menjadi kabut darah. Satu persatu, mari kita mulai dari Gunung Tianfa. Gumam peri dengan sedikit cibiran di mulutnya. Jeritan terus terdengar, membuat semua orang gemetar, dan akhirnya tak bisa lepas dari takdir ini. Saat peri itu mendaki Gunung Tianfa, sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba meledak dari Gunung Tianfa, yang belum pernah muncul sebelumnya. Tampaknya kekuatan itu dirancang khusus untuk menghadapi para peri. Setelah kemunculan kekuatan ini, Gunung Tianfa langsung diselimuti, menghalangi kekuatan para peri, seolah-olah sedang melindungi diri. Setelah melihat kekuatan ini, senyum peri itu masih belum pudar dan berkata, Gunung Tianfa, apa kau pikir kau bisa melindungi dirimu sendiri? Jika bukan karena Raja Dharma, kau pasti sudah kuhancurkan. Peri, setelah bertahun-tahun, aku tidak menyangka kau masih bisa bebas. Pada saat ini, sebuah suara berat datang dari Gunung Tianfa. Peri itu tertawa dan berkata, aku adalah peri, roh negeri dongeng. Di negeri dongeng, siapa yang bisa menjebakku?
Tapi kau terjebak dalam 500 era kekacauan, itulah kenyataannya, kata suara di Gunung Tianfa. Wajah peri itu tiba-tiba menjadi muram dan berkata, jika aku tidak ceroboh, bagaimana mungkin mereka berhasil? Ingat, aku adalah penguasa negeri dongeng, dan aku adalah penguasa negeri dongeng. Petik 2. Pada awalnya, jika kau tidak mau mengorbankan darahmu untuk negeri peri, agar kau tidak perlu memulai dari tahta tingkat pertama setelah kau naik ke dunia dewa, bagaimana mungkin Raja 10.000 dan yang lainnya melawanmu? Suara di Gunung Tianfa berkata, negeri peri ini milikku, aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Tak seorang pun dari kalian berhak ikut campur, kata peri itu dingin. Negeri peri ini bukan milikmu. Kau hanyalah roh yang lahir di negeri peri. Seharusnya kau menjaga negeri peri, tetapi kau malah menghancurkannya. Lagi pula, makhluk negeri peri punya hak untuk hidup, dan kau tidak berhak merampas hak hidup mereka. Suara di Gunung Tianfa berkata. Dengan wajah marah, peri itu berkata, makhluk seperti semut pun punya hak untuk hidup. Konyol sekali. Hari ini, mari kita mulai denganmu. Aku akan turun dari 9 gunung peri satu persatu. Setelah itu, peri itu menginjaknya dengan satu kaki, dan kekuatan dahsyat meletus di bawah kakinya dan membombardir Gunung Tianfa. Kekuatan Gunung Tianfa pun meletus, bertabrakan dengan kekuatan para peri, lalu langsung meledak. Ketika lapisan pelindung Gunung Tianfa meledak, semua orang di Gunung Tianfa langsung berubah menjadi debu, tak tersisa tulang belulang. Peri itu tertawa dan kembali menginjak masa lalu. Kekuatan dahsyat itu langsung menghantam Gunung Tianfa. Kekuatan Gunung Tianfa tak tertandingi kekuatan para peri. Seluruh gunung berguncang hebat, dan retakan besar muncul. Karena kau ingin menghentikanku, peri itu menyeringai muram. Kemudian, dengan hentakan kaki yang kuat, Gunung Tianfa, bang, dan langsung meledak. Gunung itu runtuh dan kehilangan kecemerlangan aslinya. Pergerakan di Gunung Tianfa terlalu besar. Banyak orang telah memperhatikan pemandangan ini. Ye Chen dan yang lainnya juga merasakannya di Gunung Shengsu. Raja Abadi Tianfa adalah orang pertama yang merasakannya. Kuil Tao-nya ada di Gunung Tianfa. Sekarang Gunung Tianfa sedang runtuh. Tentu saja, dia bisa merasakannya. Apakah para peri menyerang Gunung Tianfa? Ye Chen terkejut. Ia tidak mengerti mengapa peri itu melakukan ini. Dao Tianzun, Jiuyang Xianwang, dan Qinglun Xianwang semuanya tampak muram. Gunung Shengsu tidak bisa terus bertahan. 9 gunung abadi akan menjadi sasaran serangan para peri. Tao Wu, Tianzun, menyatu dengan Tao. Apa yang terjadi? Tao Yan ragu. Semua orang menatap Dao Tianzun. Dao Tianzun berkata, tinggalkan Gunung Shengsu dulu, dan aku akan memberitahumu alasannya. Dao Tianzun dan yang lainnya segera mundur dari Gunung Shengsu. Mereka semua tiba di sebuah gunung yang sangat biasa. Akhirnya, mereka merasa tempat itu tidak terlalu aman. Mereka tiba di Aula Shen Luo, yang merupakan tempat yang relatif aman. Ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Ye Chen bertanya dengan penuh semangat. Dao Tianzun menghela napas, ini hanya rumor, tetapi hari ini, tampaknya rumor itu benar. Semua orang tercengang, lalu menatap Dao Tianzun, mendengarkan dengan saksama. Dao Tianzun terdiam sejenak, seolah sedang memilah bahasanya. Setelah beberapa saat, ia berkata, konon, ratusan era kacau yang lalu, pada awal berdirinya negeri dongeng, lahirlah sesosok roh yang menguasai negeri dongeng dan mengaku sebagai penguasa negeri dongeng. Petik 2. Kemudian, 9 makhluk sakti muncul di negeri dongeng. 9 gunung yang mereka tempati adalah 9 gunung terbaik di negeri dongeng. Ke-9 orang ini tumbuh dengan cepat dan menjadi raja negeri dongeng. Pada saat itu, roh negeri dongeng, demi dirinya sendiri, memiliki rencana yang sangat jahat. Ia ingin mengorbankan seluruh negeri dongeng dengan darah, dan menggunakan kekuatan semua orang di negeri dongeng untuk memperkuat dirinya, sehingga ia akan memiliki titik awal yang lebih tinggi setelah terbang ke alam dewa. Ketika Dao Tianzun mengatakan ini, ia berhenti dan berkata, ide roh negeri dongeng dipelajari oleh 9 raja. Demi menyelamatkan makhluk-makhluk negeri dongeng, 9 raja bertarung melawan roh negeri dongeng. Ini adalah pertempuran yang adil. Dengan bantuan kehendak langit dan bumi di negeri dongeng, mereka akhirnya menyegel roh dunia abadi. Namun, roh negeri dongeng telah meninggalkan cara lain sebelum disegel, menunggu untuk kembali lagi. Melihat Ye Chen dan yang lainnya, Dao Tianzun berkata, keturunan para peri adalah keturunan roh negeri dongeng. Mereka akan membantunya kembali ke negeri dongeng. Selama bertahun-tahun, sebelum setiap zaman besar tiba, keturunan para peri akan muncul. Di era agung terakhir, beberapa keturunan peri lahir melalui darah. Mereka hampir membiarkan para peri datang. Akhirnya, mereka terbunuh dan patung-patung peri dihancurkan. Aku tak menyangka kali ini mereka terlalu ceroboh hingga rencana mereka berhasil. Dao Tianzun menghela napas dan berkata, alasan mengapa makhluk abadi begitu kuat adalah karena ia telah menguasai semua Tao dan Dharma di negeri dongeng. Namun, sulit bagi siapapun di negeri dongeng untuk menandinginya. Sebelumnya, langit dan bumi saling membantu. Ye Chen bertanya dengan ragu, apakah kali ini juga bisa seperti ini? Kehendak langit dan bumi adalah tempat yang sangat halus, tidak ada wujud konkret. Terlebih lagi, aku khawatir kehendak langit dan bumi tidak dapat berurusan dengan para peri sekarang, kalau tidak, para peri tidak akan datang.
Peri tidak bisa dibunuh. Selama negeri dongeng masih ada, ia akan selalu ada, kata Raja Surgawi. Bisakah ia dikalahkan oleh kekuatan dewa? Tanya Ye Chen. Aku belum mencoba, tapi aku bisa mencoba. Tao Wu, Tian Zundao. Di Gunung Tianfa, dengan hentakan kaki, Gunung Tianfa berguncang dan terus runtuh. Lebih dari separuh pegunungan yang menjulang tinggi telah runtuh. Haha, peri itu mendongak dan tertawa, tak seorang pun bisa menghentikan langkahku. Aku akan menjadi penguasa negeri dongeng lagi. Kau akan dihukum. Sebuah suara keras terdengar dari Gunung Tianfa. Hukuman Tuhan, akulah Tuhan, siapa yang berani menghukumku? Para peri sangat arogan. Boom, Gunung Tianfa hampir hancur berkeping-keping. Ia tak lagi seperti gunung. Ia telah hancur tak tertandingi. Peri itu bersenandung dan menggenggam kekosongan Gunung Tianfa dengan tangannya yang besar. Sebuah kekuatan dahsyat menyelimutinya, dan sebuah kekuatan di Gunung Tianfa ditarik keluar. Sosok yang lebih samar, di bawah kendali peri itu, terus-menerus meronta. Peri, kau salah besar, akan dihukum. Kau tak bisa melihatnya. Peri itu menyeringai muram, lalu langsung menelan sosok bayangan itu. Rasanya enak, haha. Setelah peri itu melahap roh Gunung Tianfa, Shen Leng tertawa, dan seluruh napas tubuhnya menjadi kuat kembali. Setelah roh Gunung Tianfa ditelan, perubahan besar terjadi di seluruh Gunung Tianfa. Gunung itu tidak memiliki aura, dan tampak seperti bongkahan pasir lepas, yang langsung runtuh dan akhirnya menjadi daratan datar. Banyak orang terkejut melihat pemandangan ini. Gunung Tianfa hancur total. Mengerikan. Siapa itu? Banyak orang yang belum tahu tentang peri, mereka ketakutan. Raja peri yang mana ini? Dia menghancurkan gunung peri begitu muncul. Apa yang baru saja ditelannya? Seluruh negeri dongeng terkejut dalam sekejap. Semua orang tahu bahwa ada eksistensi yang kuat. Ia mengguncang bumi dan menghancurkan gunung peri. Tuan Muda Huodan, jika kita bergandengan tangan dengannya, kita pasti bisa membunuh Ye Chen dan mendapatkan potongan-potongan daftar dewa. Raja Surgawi telah menemukan ramuan api dan melihat kekuatan para peri. Huodan terkejut melihat bahwa Sang Abadi telah menghancurkan Gunung Tianfa. Ada orang yang begitu mengerikan di negeri dongeng. Orang ini benar-benar kuat, jika kita bisa menggunakannya dan mendapatkan daftar dewa, itu akan mudah. Mata Huodan berapi-api, tapi orang ini pemberontak. Huodan harus lebih berhati-hati. Raja Surgawi berhati-hati. Huodan bergumam, bagaimana mungkin ia lebih kuat? Ia hanyalah Raja Negeri Dongeng. Bagi dunia dewa, semuanya semut. Kata Huodan, dengan rasa percaya diri terhadap peri. Melihat Huodan begitu yakin menemukan peri itu, ia tidak melanjutkan, karena peri itu sulit ditebak, dan relatif aman untuk menjaga jarak. Huodan menyusul peri itu, berhenti di depannya, dan menatapnya dengan sorot mata yang penuh kebanggaan. Peri itu menatap mata Huodan, dengan tatapan dingin di matanya, dan berkata, apakah kau mencari kematian? Petik 2. Bagi dunia dewaku, kalian semua di negeri peri bagaikan semut yang bekerja untukku. Kalian bisa memiliki kesempatan untuk menjadi dewa, kata Huodan dengan angkuh. Ketika peri itu mendengar kata-kata Huodan, ia langsung tahu asal-usul Huodan, tetapi ia tidak peduli untuk tertawa dan berkata, ternyata itu dari dunia dewa. Pantas saja begitu sombong, aku datang atas kehendak dewa takdir. Jika kau telah melakukan sesuatu, kau pasti akan disukai oleh dewa takdir di masa depan, kata Huodan. Peri itu mencibir, aku adalah roh negeri peri dan penguasa negeri peri. Di negeri peri, entah kau dewa atau makhluk abadi, kau harus mematuhiku. Sombong, kau tahu siapa yang kau ajak bicara, kata Huodan marah. Peri itu menatap dengan dingin, berani berteriak di depan kaisar, mencari kematian. Peri itu berkata, tangannya yang besar menggenggam pil api, langit dan bumi tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ini meledak, Huodan merasa tubuhnya seolah tak bisa bergerak. Kau tahu apa yang kau lakukan? Jika kau berani membunuhku, Tuhan tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kau mungkin kuat di dunia dewa, tetapi di negeri peri, kau adalah sesuatu. Peri itu mendengus, seluruh tubuhnya mengepal erat dengan jari-jarinya, dan seketika tubuh Huodan langsung meledak. Setelah tubuh Huodan meledak, ia berubah menjadi api, yang dipelintir dan ditelan langsung oleh para peri. Kekuatan dunia dewa sungguh luar biasa, haha. Peri itu tertawa, dan napasnya membaik drastis. Menatap ke kejauhan, wajah Raja Abadi tiba-tiba berubah. Ia tak menyangka Huodan begitu rapuh hingga langsung dibunuh oleh sang dewa. Raja Surgawi ketakutan, dan tubuhnya langsung mundur dan ingin pergi. Apakah kau bersamanya? Saat itu, suara peri terdengar. Tubuh Raja Surgawi tiba-tiba gemetar dan wajahnya memucat. Ia merasakan krisis yang kuat. Peri, sebelum peri itu menyelesaikan kata-katanya, tubuh Raja Surgawi telah terikat dan tak bisa bergerak sama sekali. Peri, aku tidak bermusuhan. Aku hanya ingin bekerja sama dengan para peri. Suara Raja Abadi terdengar gemetar ketakutan. Peri itu menyeringai muram dan berkata, bekerja sama. Kau pantas mendapatkannya, tetapi jika kau cukup baik, kau bisa menjadi pelayanku. Memimpin, Raja Abadi tertegun sejenak. Apa, kau tidak suka? Kalau tidak suka, hanya ada satu jalan buntu. Peri itu bergumam, wajah Raja Peri memucat dan muram. Mulai sekarang, aku ingin berada di pelana sebelum dan sesudahnya.
Raja Peri Takdir menggertakkan giginya, hatinya tak berdaya, dan hanya bisa pasrah. Peri itu tertawa dan berkata, jika kau tidak setuju denganku, kau boleh menantangku kapan saja. Aku akan membunuhmu dan menjadi santapan darahku. Aku tidak berani. Raja Peri menundukkan kepalanya. Aku menantangmu. Peri itu bergumam. Raja Takdir Surgawi sangat marah, tetapi ia hanya bisa menahannya saat ini. Para peri, artefak pertama di dunia dewa, ada 5 keping dalam daftar. Jika kau bisa mendapatkan artefak pertama, para peri akan memiliki cukup keping di masa depan. Raja Surgawi segera mulai menyihir. Artefak pertama di dunia dewa. Peri itu mencibir dan berkata, kau datang kepadaku untuk artefak pertama di dunia dewa. Raja Surgawi tertegun sejenak, lalu berkata, mulai sekarang, artefak pertama milik para peri. Kau memang pandai menilai. Di mana artefak pertama? Peri itu bergumam, istana itu dulu ada di langit, tapi sekarang seharusnya ada di Gunung Sengsu. Orang-orang yang dulu ingin membunuhmu. Kata Raja Peri. Peri itu mengingat sejenak, lalu teringat 5 buah yang digunakan Ye Chen, lalu mencibir, itu dia. Gunung Sengsu kini telah menjadi gunung kosong, semua orang mengungsi. Setelah peri itu tiba di Gunung Sengsu, ia melihat sebuah gunung kosong dan tidak ada kerugian, karena menurutnya, selama berada di negeri dongeng, tidak ada seorang pun yang bisa lolos. Peri itu akan menginjakkan kaki di Gunung Sengsu, yang juga memancarkan kekuatan dahsyat untuk menghalangi langkah para peri. Raja Abadi Tianming terkejut. Ia tak menyangka Gunung Sengsu telah ditinggalkan dan memiliki kekuatan penahan seperti itu. Kekuatan ini benar-benar sebanding dengan Raja Abadi. Jika seorang Raja Abadi ingin menghancurkan Gunung Sengsu, itu mustahil. Peri itu bergumam dan berkata, carilah kematian. Saat itu, peri itu menghentakkan kakinya, Gunung Sengsu bergetar, tubuhnya terbelah. Kemudian, peri itu mencakar Gunung Sengsu, menghancurkan pertahanan Gunung Sengsu, dan langsung menangkap roh Gunung Sengsu. Roh Gunung Sengsu meronta, tetapi tak dapat melarikan diri. Peri, kalian akan mendapatkan pembalasan pada akhirnya. Roh Gunung Sengsu mengutuk. Kalian tidak bisa melihatnya, kata peri itu dengan muram. Setelah itu, peri itu langsung melahap roh Gunung Sengsu. Raja Surgawi menyaksikan pemandangan ini, tatapannya lurus. Keberadaan Raja Peri di hadapan para peri sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ye Chen, bukankah mereka ada di Gunung Sengsu? Raja Peri mengerutkan kening. Selama mereka di negeri peri, mereka tidak bisa melarikan diri. Jangan khawatir, kita santai saja. Peri itu mencibir. Setelah itu, peri itu meninggalkan Gunung Sengsu, yang runtuh dan berubah menjadi tanah datar. Selanjutnya, para peri terus mengunjungi pegunungan peri besar. Gunung Jiuyang, Gunung Qinglun, Gunung Xianjian, Gunung Tianzang, dan Gunung Longzu semuanya dihancurkan oleh para dewa dan menjadi datar. Raja Abadi Gunung Danyang, Raja Abadi Gunung Danyang, telah mundur dari Gunung Danyang, hanya menyisakan gunung kosong. Begitu para peri melangkah ke sini, Gunung Danyang akan langsung runtuh. Bibir malaikat peri itu sedikit terangkat dan berkata pada dirinya sendiri, aku tidak menyangka kau akan menjadi Raja Peri dengan mengolah buah yang tepat. Namun, kau bisa melarikan diri untuk sementara waktu, bisakah kau melarikan diri untuk seumur hidup? Ketika peri melangkah ke Gunung Danyang, seluruh Gunung Danyang runtuh dan rata dengan tanah. Di antara 9 gunung abadi, kini terdapat 10.000 gunung Fosan, yang belum pernah dilindungi oleh para peri. Para peri terlalu mengerikan. Apakah dia akan menghancurkan ke-9 gunung abadi? Sekarang hanya Wan Fosan yang tersisa. Aku tidak tahu apakah Wan Fosan dapat menahan serangan para peri. Semua orang di Kyushu memperhatikan dengan saksama perkembangan para peri, dan mereka juga ingin melihat apakah Wan Fosan dapat bersaing dengan para peri. Ye Chen dan yang lainnya juga prihatin dengan semua ini. Kerasuci Gunung Wanfo memiliki kekuatan untuk melawan Sang Buddha. Mungkin dia telah mencapai prestasi setengah dewa. Jika dia bertarung dengan para peri, kemenangan atau kekalahannya tidak diketahui. Setelah para peri menghancurkan Gunung Danyang, tujuannya sangat jelas, dan langsung menuju ke Wan Fosan. Xianling, Kerasuci dan Buddha Wan Fosan memiliki kekuatan yang mengerikan. Kau harus berhati-hati, kata Raja Surgawi. Peri itu bergumam, Kerasuci melawan Buddha. Apa itu? Aku belum pernah mendengarnya. Aku pernah mendengar tentang melawan dan mengalahkan Buddha. Wan Fosan. Sekarang, Wan Fosan telah mengetahui tentang kehancuran 8 dari 9 gunung abadi, dan sekarang diketahui bahwa para peri sedang datang ke Wan Fosan. Para murid Wan Fosan juga sulit untuk ditenangkan, dan wajah mereka penuh kekhawatiran. Buddha Amitabha dan orang-orang terhormat lainnya mengumpulkan para murid dan membaca kitab suci kuno untuk menenangkan hati mereka. Seluruh suara Buddha Wan Fosan bergulung, penuh dengan napas suci. Ketika peri itu datang ke Wan Fosan, dia mendengar suara Buddha dan mencibirnya. Dia berkata, sekelompok keledai botak ingin menghentikan langkah ayahku. Peri itu berkata, dan langsung menginjak masa lalu. Tepat ketika kaki peri itu hendak menginjak Wan Fosan, sebuah Dharma Buddha yang mengerikan meledak dari Wan Fosan. Dia meraih tangan besar dan menggenggamnya ke arah kaki peri itu. Peri itu tak punya jalan mundur, masih mengabaikan langkah kakinya yang terinjak. Boom! Dua kekuatan dahsyat bertabrakan, kehampaan meledak seketika, kaki peri itu tertahan, dan tangan besarnya hancur. Menarik sekali.
Ketika peri itu melihat kakinya terinjak, ia mencibir. Pada saat ini, cahaya Buddha Wan Fosan tersebar di seluruh dunia, dan keras suci serta Buddha muncul di hadapan para peri. Di belakangnya adalah cahaya 10.000 Buddha. Setelah melihat keras suci melawan Buddha, peri itu menyipitkan matanya dan berkata, bertarung untuk mengalahkan sang Buddha. Apakah kau belum naik ke surga? Tanda tanya petik 2. Itu ayahku. Aku keras suci dan sang Buddha. Keras suci dan sang Buddha adalah jalan terang. Monyet itu ayahmu. Peri itu tertegun sejenak, lalu sudut mulutnya mulai menyeringai dan berkata, tidak apa-apa. Meskipun aku tidak bisa menghadapinya, aku juga akan membunuhmu. Xianling, ayahku dan 8 orang terkuat di gunung abadi lainnya menyegelmu untuk mencegahmu membunuh orang. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, kau masih belum bertobat. Keras suci dan Buddha tampak tenang. Peri itu tertawa dan berkata, bertobat. Aku telah hidup dalam kebencian selama bertahun-tahun. Jika bukan karena mereka, aku pasti sudah terbang ke alam dewa dan menguasai alam dewa. Kau adalah roh negeri dongeng. Kau hanya bisa menjaga negeri dongeng di negeri dongeng selamanya, dan kau tidak akan pernah menjadi dewa. Ini adalah takdirmu. Bahkan jika kau berkorban dengan darah negeri dongeng, kau tidak akan menjadi dewa. Pada akhirnya, kau akan hancur, karena kau terhubung dengan negeri dongeng oleh takdir. Kata keras suci dan Buddha. Peri itu bergumam dengan nada meremehkan, kau sama bertele-telenya dengan ayahmu. Kebenaran agung ini hanya omong kosong. Aku sama sekali tidak percaya. Aku akan menjadi dewa. Kau menghancurkan dirimu sendiri. Monyet suci itu bertarung. Konyol, kaulah yang menghancurkan hari ini. Peri itu tidak mau lagi mendengarkan perkataan keras suci yang melawan Buddha. Ekspresinya menjadi ganas dan langsung menerjang keras suci yang melawan Buddha. Setelah keras suci dan Buddha melafalkan nama Buddha, tubuhnya lenyap seketika. Ketika ia muncul kembali, ia berada di hadapan para peri, lebih cepat dari para peri. Peri itu terkejut, dan segel keras suci dan Buddha menyerangnya. Dharma yang kuat menyelimutinya, yang sangat mengerikan. Para peri juga mengeluarkan kekuatan teror. Kekuatan seluruh dunia seolah berada di bawah kendalinya, dan taoisme antara langit dan bumi bergerak bersama pikirannya. Boom! Keduanya bertabrakan dan suara memekakkan telinga menggema di langit. Di bawah kekuatan yang begitu dahsyat, keras suci dan makhluk abadi itu bertarung dengan sengit. Kecepatan mereka telah mencapai batasnya, dan mata telanjang sama sekali tidak dapat melihat dengan jelas. Setiap kali mereka bertabrakan, bumi berguncang. Semua orang hanya bisa melihat kehampaan yang pecah, dan tidak ada yang lain yang terlihat. Bahkan jika Raja Surgawi begitu dekat, ia hanya dapat melihat beberapa bayangan dengan susah payah, dan guncangan susulan yang dihasilkan oleh tabrakan sekuat itu tidak dapat ia tahan, dan tubuhnya hanya dapat mundur dengan cepat. Di dalam hati Raja Surgawi, kekuatan keras suci dan Buddha begitu kuat. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan para peri itu mengerikan. Satu-satunya yang dapat bertarung dengan para peri seperti ini adalah keras suci yang melawan Buddha. Mu, sang keras suci dan Buddha melantunkan mantra 6 karakter Buddha, yang bergema di angkasa, diikuti ledakan dahsyat yang menyelimuti para peri. Semua kekuatan antara langit dan bumi berada di bawah kendalinya, sungguh mengerikan. Ia meraung, langsung melawan dengan kekuatan dahsyat, menghancurkan serangan keras suci dan Buddha dengan cara yang dahsyat. Peri terlalu kuat untuk menghancurkan segalanya. Keras suci dan Buddha terus-menerus melantunkan mantra 6 karakter Buddha, dan setiap kata melambangkan Dharma Buddha yang dahsyat. 6 Dharma Buddha membungkus para roh dan menekan mereka. Kekuatan para peri membubung tinggi ke angkasa, dengan momentum yang dahsyat. Kekuatan dahsyat itu meluas keluar dalam sekejap, lalu terus-menerus menghantam, menyebabkan seluruh kekuatan meledak secara ekstrim. Ledakan, terdengar suara keras, dan kehampaan pun meledak. Tubuh keras suci dan Buddha terdorong mundur, sementara tubuh makhluk abadi terhempas mundur. Kali ini, keduanya imbang. Ekspresi sang peri semakin garang. Ia tak mampu menekan keras suci dan Buddha dengan cara abadinya, yang membuatnya sangat marah. Sepertinya kau jauh lebih kuat dari ayahmu, kata peri itu dingin. Keras suci dan Buddha berkata, peri, berhenti di sini. Berhenti di sini, aku akan menjadi dewa, dan tak seorang pun bisa menghentikannya. Kata peri itu dingin. Keras suci dan Buddha berkata, kau adalah roh penjaga negeri peri. Kau tak bisa keluar dari negeri peri. Petik 2. Jadi aku akan menghancurkan negeri peri. Xianling Dao berkata, kau hidup bersama negeri peri. Jika negeri peri kuat, kau akan kuat. Jika negeri peri lemah, kau akan lemah. Jika negeri peri hancur, kau akan hancur. Kata keras suci dan Buddha, jika kau kentut, jika kau tidak mati, kau tak bisa dihancurkan. Peri itu sangat marah dan kembali membunuh keras suci. Keras suci dan Buddha menggelengkan kepala dan mendesah, lalu cahaya Buddha yang menyilaukan berkelebat di matanya, lalu ia mengayunkan tongkat emas dan menghantamkannya ke peri. Sebilah pedang panjang muncul di tangan sang abadi, yang dibentuk oleh perpaduan taoisme langit dan bumi, dan memiliki kekuatan Tao yang kuat. Tongkat emas keras suci dan pedang sang abadi terus bertabrakan, dan api berkobar di mana-mana. Sebuah kekuatan murni meletus, menghancurkan gunung dan sungai, serta membelah langit dan bumi. Keras suci dan Buddha begitu kuat sehingga mereka telah mencapai tingkat setengah dewa. Jika Raja Abadi masih ada, mereka seharusnya bisa menekan para peri.
Jika kera suci dan Buddha tidak dapat mengalahkan para peri, maka kita semua akan dikorbankan oleh darah para peri. Banyak orang semakin takut, berdoa agar kera suci dan Buddha dapat mengalahkannya. Kita sama sekali tidak boleh terlibat dalam pertempuran seperti ini, gumam Ye Chen dalam hati, sebagian merasa putus asa. Sekarang kita hanya bisa melihat hasil akhirnya. Jika kita seri, kita masih punya waktu. Jika kera suci dan Buddha kalah, kita tidak akan punya banyak waktu, kata Dawu Tianzun. Semua orang tampak bermartabat, dan kali ini benar-benar saatnya untuk mati. Semua murid Wan Fosan sedang melafalkan kitab suci Buddha, dan suara Buddha memenuhi seluruh pulau awan senja. Pegunungan Wanfo juga bersinar, suara Buddha juga bergema. Kedua suara Buddha saling memantulkan dan memancarkan Dharma Buddha yang mengerikan. Kera suci dan Buddha menyerap Dharma ini dan memadatkannya pada tongkat emas. Dharma yang kuat terbunuh dan beradu dengan pedang abadi. Pedang abadi itu dihantam beberapa kali. Beberapa peri pun takluk. Ia terus melolong, mengumpulkan kekuatan antara langit dan bumi, dan menyerang dengan panik. Dua orang datang dan pergi, hampir seri, tak ada yang bisa mengalahkan siapapun dalam waktu singkat. Pertempuran kera suci Buddha mendapat dukungan Buddha yang tak terbatas, perang hingga kini masih berlangsung sengit dan menegangkan, tak kenal lelah. Para peri juga didukung oleh kekuatan negeri dongeng, dan mereka tak akan terkalahkan kapanpun. Pertempuran antara kedua orang bijak ini akan terus berlanjut. Kera suci dan Buddha tak kenal takut dan bertarung segera setelah mereka datang. Kekuatan dahsyat terus meledak, segala sesuatu di dekat Wan Fosan telah hancur, hanya menyisakan Wan Fosan yang masih berdiri. Hentikan, kau bunuh diri. Pertempuran kera suci. Peri itu bersenandung, kaulah yang akan menghancurkan dirimu sendiri. Kau akan mati di tanganku. Kera suci dan Buddha berkata, dalam hal ini, kita hanya bisa menggunakan cara-cara luar biasa. Tampaknya masih ada kartu yang belum digunakan dalam pertempuran kera suci dan Buddha. Setelah menyelesaikan kalimat ini, ia menyatukan tangannya dan berkata, 9 dewa datang untuk menekan roh jahat. Setelah kera suci dan Buddha selesai, terdengar suara keras dari istana di langit. Kemudian, muncul 9 cahaya mengerikan di istana langit. Setelah 9 cahaya mengerikan itu meledak, istana di langit meraung dan berguncang, lalu runtuh. Pada saat yang sama, 9 patung terbang menuju Wan Fosan. Semua orang di Kyushu terkejut melihat semua ini. Bagaimana mungkin 9 patung itu bisa digunakan untuk membunuh musuh? 9 patung terbang keluar dari istana di langit, semuanya bersinar terang. 9 patung terbang menuju Wan Fosan, langsung dikelilingi oleh para peri, lalu ke-9 patung itu memancarkan aura mengerikan, memancarkan 9 cahaya mengerikan. 9 sinar cahaya itu melesat ke arah peri. Peri itu mendengus dan berkata dengan nada meremehkan, kalian semua telah terbang ke dunia dewa. Apa kalian ingin menekanku dengan mengandalkan 9 patung ini? Sungguh konyol. Peri itu meraung, dan kekuatan mengerikan meledak dari seluruh tubuhnya, membentuk penghalang raksasa, menghalangi kekuatan 9 sinar cahaya. Pada saat ini, ke-9 patung itu memancarkan rune misterius. Setelah rune ini muncul, cahaya ke-9 patung menjadi lebih menyilaukan, dan 9 cahaya itu menjadi lebih kuat. Boom! Dengan suara keras, penghalang antara para peri hancur saat itu juga, dan wajah peri itu berubah. Kemudian, kekuatan dahsyat keluar dari tubuhnya untuk melawan 9 sinar cahaya. 9 sinar cahaya itu dipenuhi dengan simbol-simbol magis, yang sangat kuat. Para roh bertabrakan dengan 9 cahaya dan terasa sangat keras. Ah! Peri itu meraung, dan tubuhnya terus-menerus meledak ketakutan untuk membalas, tetapi kekuatannya jauh lebih buruk daripada kekuatan dewa, dan tidak dapat melawan sepenuhnya. Orang-orang terkejut melihat bahwa peri itu telah menderita kerugian besar di depan 9 patung. Seberapa mengerikan 9 patung ini? Para peri ditekan. Apakah perang ini akan berakhir? Banyak orang melihat harapan. Para roh meraung dan melawan. 9 sinar cahaya itu setenang gunung Tai. Dengan berkah jimat, mereka sangat kuat dan menakutkan. Kekuatan para peri tidak dapat dilawan. Sialan, peri itu menggertakkan giginya. Dia tidak pernah menyangka bahwa patung-patung yang ditinggalkan oleh 9 raja memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Pada awalnya, ayahku dan 9 raja abadi lainnya takut kau akan kembali lagi, jadi mereka meninggalkan 9 patung dan mengukir jimat mereka. Mereka sudah siap, kata keras suci dan Buddha. Peri itu berkata dengan marah, jangan berpikir bahwa beberapa patung dapat menghadapiku. Jika aku gagal semudah itu, bukankah itu lelucon? Meskipun peri itu menolak untuk mengakui kekalahan, ia sangat jelas dalam hatinya bahwa ia baru saja tiba dan kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Memang sangat sulit untuk bersaing dengan 9 patung itu. Hati peri itu benar-benar tidak rela, baru kali ini ia muncul, ia telah menelan kerugian sebesar itu. Hanya saja sekarang, ia tidak punya pilihan lain. Rohnya meraung, dan kekuatan seluruh tubuhnya meledak hingga ekstrim. Kekuatan dahsyat itu meledak dan menahan 9 sinar cahaya, kemudian tubuh peri itu dengan cepat melesat keluar dari lingkaran 9 patung itu. Ketika kekuatan Tuhan pulih sepenuhnya, inilah saatnya bagi kalian semua untuk binasa. Peri itu meraung, dan tubuhnya meledak keluar dari 9 patung dan menghilang dalam sekejap. Perang berakhir dengan cara ini, dan banyak orang kecewa karena para peri tidak ditumpas, yang selalu menjadi bahaya tersembunyi yang besar.
Ketika kekuatan peri benar-benar meningkat, ingin membunuh peri, itu sungguh mustahil. Kerasuci dan Buddha menggelengkan kepala tanpa daya. Kali ini, ia hanya bisa melakukan langkah ini. Jika ia ingin menindas para peri sepenuhnya, ia tidak bisa melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Klik, pada saat ini, retakan muncul pada 9 patung secara bersamaan, dan cahaya menghilang dalam sekejap. Kerasuci dan Buddha mendesah. Ia tahu betul bahwa itu adalah konsumsi daya dari 9 patung. Setelah kekuatan 9 patung habis, 9 patung itu akan hancur total. Kekuatan para peri terlalu kuat. Semua peri di seluruh negeri peri tidak mungkin bisa menjadi lawan para peri. Kecuali kekuatannya mencapai tingkat setengah dewa, mustahil untuk menghadapi para peri. Wajah Ye Chen mengeras. Tidak mudah mencapai alam setengah dewa. Raja Abadi, Kerasuci, dan Buddha telah mencapai prestasi mereka saat ini hanya setelah bertahun-tahun berkultivasi. Kita baru saja mendapat kesempatan untuk menjadi dewa. Jika kita ingin memahaminya secepat itu, kita tidak punya waktu. Dao Tianzun menggelengkan kepalanya. Sepertinya jalan buntu. Tidak ada kemungkinan. Ye Chen terdiam lama, lalu matanya berbinar sejenak, dan berkata, sekarang hanya ada satu cara. Aku tidak tahu apakah itu layak. Tiba-tiba, mereka semua menatap Ye Chen. Para peri begitu merajalela sehingga mereka berani membunuh orang di dunia dewaku. Di pihak Dewa Takdir, setelah mengetahui bahwa Huo Dan terbunuh, mereka semua sangat marah. Namun, setelah melihat kekuatan mengerikan para peri, mereka yang datang ke alam dewa tidak berani maju. Meskipun mereka adalah dewa, tetapi sekarang di negeri dongeng, hanya kekuatan Raja Peri yang tersisa. Jika ingin bersaing dengan para peri, mereka tetap tidak bisa. Kita harus memberitahu alam dewa, jika tidak, jika kita membiarkan para peri terus seperti ini, akan terjadi masalah besar, kata pemuda para dewa. Kita harus menggunakan metode khusus. Jika tidak, kita tidak akan mendapat keuntungan apapun saat datang ke negeri dongeng, kata Sang Dewi. Setelah mendengar ini, wajah mereka berubah. Pemuda dari klan dewa berkata, jika kalian menggunakan metode khusus, itu terlalu berbahaya. Jika kalian tidak hati-hati, kalian bisa menjadi abu. Hanya metode khusus yang bisa digunakan di waktu khusus, jika tidak, kita semua akan menjadi abu. Mata Sang Dewi tampak tegas. Aku setuju dengan Dewi bahwa sudah waktunya kita mengambil langkah-langkah khusus. Kalau tidak, ketika para peri menjadi kuat, kita bukan lagi saingan, melainkan akan dihancurkan. Kata si pendatang. Pemuda dari klan roh itu terdiam cukup lama, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu, buatlah persiapan untuk hal ini. Di dalam pegunungan, terdapat sebuah cekungan yang sangat rahasia. Ada beberapa rumah sederhana di cekungan itu. Di salah satu rumah yang lebih besar, terdapat sekelompok orang. Malam, haruskah kita menggunakan cara-cara khusus? Kekuatan Sang Abadi terlalu kuat. Jika dia benar-benar berkorban ke negeri peri saat itu, kita akan mati bersamanya. Dewa Samsara bertanya, sejauh ini, kita tidak punya pilihan lain. Jika kita tidak menggunakan cara-cara khusus, tugas kita tidak akan selesai, dan akan sulit untuk menjelaskannya. Kata pendatang lain. Pendatang lainnya hampir sama. Kalau di waktu khusus, cara khusus bisa digunakan, katanya. Tepat setelah suara malam itu jatuh, wajah malam itu tiba-tiba berubah, lalu ia melihat keluar. Para pendatang lainnya juga melihat keluar, lalu menjadi dingin. Semua pendatang, kemari dan sampai jumpa di pagi hari daun berikutnya. Di atas baskom, Ye Chen mengepalkan tinjunya. Malam dan yang lainnya mendengar bahwa itu Ye Chen, dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang rumit. Ye dan yang lainnya keluar dari ruangan, Ye Chen melihat Malam dan yang lainnya muncul, lalu ia jatuh ke tanah. Tujuan Ye Chen datang ke negeri dongeng adalah untuk melindungi Ye Chen. Sebelumnya, mereka tidak mengagumi Ye Chen, tetapi penampilan Ye Chen terlalu menakjubkan, yang mengejutkan Jiang Ye dan yang lainnya. Sekarang di saat kritis ini, Ye Chen datang ke pintu, yang sangat mengejutkan mereka. Bagaimana Ye Chen tahu bahwa mereka ada, dan bagaimana mereka tahu bahwa mereka ada di sini? Ye dengan tenang berkata, apa yang kalian miliki? Ye Chen berkata, sekarang negeri dongeng menghadapi krisis yang begitu besar, apa kau tidak punya ide? Jika negeri dongeng mati, maka aku akan mati, dan sisa-sisa Feng Shenbang akan tertinggal. Ini sangat berkaitan denganmu. Ye Chen tidak bertele-tele dan langsung ke pokok bahasan. Apa hubungannya ini dengan kita? Tanyanya, negeri dongeng sudah mati, kita bisa meninggalkan negeri dongeng. Ye Chen berkata sambil tersenyum, bisakah kau benar-benar pergi? Ini bukan pertama kalinya aku berurusan dengan para dewa yang jatuh. Aku masih sangat jelas tentang banyak hal. Apa yang kau inginkan? Katanya, aku tahu bahwa cara dunia dewa sangat kuat. Jika kau datang ke negeri dongeng seperti ini, seharusnya cara yang relatif sederhana, tetapi itu akan ditekan oleh negeri dongeng, dan kekuatannya tidak dapat mencapai alam dewa. Namun, pasti ada cara yang tidak dibatasi oleh dunia peri, kata Ye Chen. Sekarang para peri merajalela, dan negeri dongeng dalam bahaya. Jika dunia dewa dapat membantu, mereka dapat melindungi negeri dongeng. Seperti yang kukatakan, kelangsungan hidup negeri dongeng tidak ada hubungannya dengan kita. Malam itu masih tenang. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kalau begitu,
ketika aku tidak mengatakannya, ketika negeri dongeng musnah, kau musnah, tidak ada yang akan mendapat manfaat, selamat tinggal. Ye Chen juga tidak berkata apa-apa lagi, berbalik untuk pergi. Mata malam itu sedikit bergerak, lalu berkata, kau tidak takut mati. Ye Chen berhenti, tetapi tidak menoleh ke belakang, dan berkata, manusia pada dasarnya mati, mengapa takut? Kau benar, kita punya cara untuk menjaga kekuatan dewa setelah datang, tetapi risikonya terlalu besar. Ye Chen berbalik dan berkata, apa risikonya? Risiko berubah menjadi abu. Malam itu berkata dengan sungguh-sungguh. Kemungkinannya besar. Ye Chen bertanya, 6 atau 7%, kata malam itu. Ye Chen terdiam sejenak, lalu berbalik dan berkata, kalau begitu, anggap saja aku tidak mengatakan ini. Will berkata, kalaupun kau tidak mengatakannya, kami juga punya rencana seperti itu. Kenapa? Ye Chen sedikit terkejut. Seperti katamu, jika negeri dongeng musnah, kita tidak bisa melarikan diri. Karena itu, kita sebaiknya berjuang demi kesempatan bertahan hidup. Kata Knight. Ye Chen berkata sambil tersenyum, berani bertanya bagaimana menyebutnya. Tuhan akan memiliki keturunan, akankah Knight? Kata Knight. Tuhan akan. Ye Chen tersenyum, lalu berkata, semoga kita punya kesempatan untuk berjuang berdampingan. Pasti ada sesuatu tentang takdir. Kata Knight. Ye Chen berkata, mereka terlalu sibuk sekarang. Mereka tidak akan menjadi ancaman bagi kita, tetapi mereka juga bisa bekerja sama untuk menghadapi para peri. Bersama, Knight mengerutkan kening. Ketika ada musuh bersama, mereka juga bisa menjadi rekan seperjuangan, kata Ye Chen. Malam itu mendengar ucapan itu, sedikit terharu, lalu berkata, biarkan mereka datang kepada kita, mungkin akan lebih baik. Apakah kau memiliki keyakinan ini? Ye Chen tersenyum dan menatap Jiang Yedao. Itu tergantung pada apakah mereka memiliki kesadaran ini dan apakah kekuatan mereka benar-benar dapat menandingi para peri. Malam itu sama tersenyumnya pada Ye Chen Dao. Ye Chen berkata sambil tersenyum, baiklah, ini urusan dunia dewamu akan mengurusnya sendiri, aku tidak akan ikut campur, selamat tinggal. Aku benar-benar ingin tahu mengapa kami ingin melindungimu, kata malam itu ketika Ye Chen berbalik. Ye Chen tertegun sejenak, lalu berkata, apa yang ingin kau tanyakan padaku yang bahkan kau sendiri tidak bisa pahami? Aku bahkan tidak tahu, aku penuh dengan fragmen daftar dewa. Semua orang di dunia dewa seharusnya sangat menginginkannya, tetapi dewa reinkarnasi ingin melindungiku. Aku juga terkejut. Malam itu berkata, karena kau tidak tahu, maka aku tidak menanyakannya. Ye Chen tersenyum tipis, lalu berbalik untuk pergi. Ye Chen ini benar-benar berbeda, kata Lan Qi. Jika itu orang biasa, akankah dewa reinkarnasi membiarkan kita melindunginya? Pasti ada rahasia yang sangat penting dalam dirinya. Petik 2. Menarik, kata Lan Qi sambil tersenyum. Istri dan anak-anaknya tidak ada hubungannya denganmu. Ia melirik Lan Qi. Aku tidak terlalu memikirkannya, Lan Qi bergumam pada Will Knight, sampaikan berita ini dulu ke dunia dewa, lihat apa arti dunia dewa. Setelah Ye Chen kembali ke Aula Shenluo, orang-orang berkumpul untuk membahas langkah selanjutnya. Sekarang para peri tidak akan keluar untuk sementara waktu. Kita hanya bisa memanfaatkan waktu ini untuk berlatih, kata Dao Tianzun. Meskipun waktunya agak sempit, kita tidak punya cara lain untuk bekerja, kata Ye Chen sambil tersenyum getir. Menghadapi situasi saat ini, mereka benar-benar tidak punya cara. Alam dewa harus menunggu kabar, dan hampir mustahil bagi mereka untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam waktu sesingkat itu. Jika tidak ada situasi khusus, mereka hanya memanfaatkan waktu singkat itu untuk berlatih. Yang lain juga tidak punya cara, akhirnya semua pergi berlatih. Ye Chen berdiri di dua gunung pembatas, merasa sedikit tertekan. Menghadapi situasi saat ini, sepertinya dia tidak punya solusi. Dewa abadi adalah lawan yang tidak bisa dibunuh sama sekali. Segala cara hanya bisa menyegelnya, dan jika alam dewa tidak menggunakan cara khusus, tidak ada yang bisa sepenuhnya menekan dewa abadi. Pada awalnya, para peri ditekan karena bantuan kehendak langit dan bumi. Sekarang, akankah kehendak langit dan bumi kembali, atau, bahkan jika mereka melakukannya, dapat menekan para peri? Semua faktor yang tidak diketahui ini sulit dijelaskan, jadi ini jalan buntu. Jika tidak ada kecelakaan, sulit untuk diselesaikan. Kau tidak perlu terlalu memikirkannya. Masalah ini akan selalu datang kembali. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Liu Piaoyue tiba-tiba muncul di samping Ye Chen, menggenggam tangannya, dan berkata. Ye Chen menghela napas dan berkata, sejak aku datang ke negeri dongeng begitu lama, selangkah demi selangkah, aku merasa begitu tak berdaya untuk pertama kalinya. Kau harus istirahat yang cukup, kata Liu. Ye Chen tersenyum dan berkata, bagaimana aku bisa istirahat sekarang? Para peri terlalu kuat, dan kita tidak tahu kapan mereka akan membunuh lagi. Jika kita tidak waspada, kita akan hancur dalam sekejap. Pasti butuh waktu bagi para peri untuk memulihkan kekuatan mereka. Mungkinkah akan ada keajaiban dalam kurun waktu ini? Liu Piaoyue berkata dengan optimis. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jangan berharap pada keajaiban. Itu terlalu halus, terlalu tidak nyata. Liu Piaoyue berkata, selamat pagi, kurasa kau memang perlu istirahat. Sekarang keadaan sudah seperti ini.
Menghadapi hal-hal yang tak bisa diubah, mengapa tidak optimis? Mungkin lebih baik kita menikmati waktu ini bersama. Ye Chen menatap Liu Piaoyue, dan tiba-tiba muncul rasa bersalah di hatinya. Sejak ia memulai perjalanan kultivasi abadi, ia jarang menikmati pemandangan indah bersama Liu Feixue dan berkelana ke seluruh dunia. Ye Chen memeluk Liu Piaoyue dan berkata dengan lembut, "Kau benar. Jika ini terakhir kalinya dan kau tak bisa mengubah segalanya, aku ingin menemanimu di saat-saat terakhir dalam hidupku." Mata Liu Piaoyue berkaca-kaca, tetapi sudut mulutnya tersenyum, "Bersamamu, melakukan apapun, adalah hal terindah." Ye Chen memeluk Liu Piaoyue lebih erat, dipenuhi rasa bersalah di hatinya. Ye Chen berkata untuk pergi, tetapi meninggalkan satu paragraf pesan untuk Ye Fan dan Ye Xin, lalu meninggalkan Ola Shenluo bersama Liu Feixue untuk mencari kebahagiaan mereka. Sudah waktunya bagi ayah dan ibu untuk mencari kebahagiaan mereka sendiri. Sungguh sulit bagi mereka untuk semakin jarang bersama dan semakin sering berpisah selama bertahun-tahun. Ye Fan menghela napas. "Ya, sejak aku kembali dari tempat rahasia Dautai, ayahku jarang kembali menemani ibuku. Sekarang mereka akhirnya punya waktu untuk bepergian bersama dan melakukan apa yang ingin mereka lakukan." Ye Xin juga berkata dengan penuh emosi. Daoyan berkata, "Jika ini terakhir kalinya, aku ingin pergi kemanapun bersamamu." Hati Ye Xin sangat hangat, tetapi dia berkata dalam hati, "Jangan berpikir untuk bermalas-malasan. Pergilah dan berlatihlah dengan baik. Ayahku telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Berapa umurmu kalau mau santai? Kalau kamu tidak kuat, siapa yang akan melindungiku? Apa kamu mau aku melindungimu?" Petik 2. Daoyan berkeringat deras, dan langsung pergi berlatih. "Bersikaplah lembut pada Daoyan. Kenapa kau begitu galak?" kata Ye Fan. "Itu urusanku. Aku akan mengatur sesukaku. Itu bukan urusanmu." Ye Xin bergumam. Ye Fan mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Bukan urusanku mau mendengarkan atau tidak." Setelah Ye Chen meninggalkan Aula Shenluo bersama Liu Feixue, tidak ada rencana. Mereka berdua pergi ke sana seperti ini. "Selama ada teman, pemandangannya paling indah. Sekarang aku lebih mengkhawatirkan orang tua dan kakekku. Aku tidak tahu apakah mereka sudah tiba di negeri dongeng," kata Ye Chen. Petik 2. Jika kau benar-benar ingin menemukan dunia peri, mereka akan menemukan seluruh dunia peri. Ye Chen mengangguk. Dengan popularitasnya saat ini, semua orang di negeri dongeng mengenalnya. Jika orang tuanya datang ke dunia dewa, mereka pasti akan datang kepadanya. Namun, terakhir kali aku mendengar Tu Xingsun dan yang lainnya berbicara tentang dunia manusia, Yanantian dan yang lainnya juga seharusnya terbang ke negeri dongeng, jadi Ye Chen punya ide seperti itu. Di mana menemukan lautan manusia yang luas itu? Ye Chen mendesah. Meskipun sulit, Ye Chen tidak berniat menyerah begitu saja, ia harus mencarinya. Ye Chen dan Liu Feiyue berjalan menyusuri negeri dongeng dan mulai mencari Ye Fan, Ling Yun, dan Ye Nantian. Negeri dongeng saat ini sedang menghadapi krisis besar, tetapi di era yang lebih besar, negeri dongeng ini masih sangat makmur. Karena semakin banyak orang, berbagai suku berkumpul di Kyushu, sehingga banyak kota baru muncul di Kyushu. Banyak orang berkumpul di setiap kota, dan kekuatan keseluruhan negeri dongeng telah meningkat pesat. Sekarang, di kota manapun, Anda dapat dengan mudah melihat dekorasi Xuanxian, Jinxian, dan sebagainya. Daluo Jinxian hanya segelintir dari mereka, dan mereka menjadi tidak berharga. Ye Chen dan Liu Feixue tiba di kota baru, yang didirikan dan dikelola bersama oleh beberapa ras besar. Kota ini sangat makmur, jalanannya juga sangat ramai, tampaknya para peri tidak memengaruhi orang-orang di sini. Para peri begitu kuat sehingga kita tak bisa mengalahkan mereka. Akan selalu ada orang yang bisa melawan mereka. Jika semua dewa dan raja tak bisa mengalahkan mereka, apa gunanya mengkhawatirkan mereka di sini? Lebih baik mabuk hari ini. Saat waktunya mabuk, aku akan melupakan segalanya. Di restoran, seseorang mengangkat gelasnya dan berkata, Petik 2, ya, tak perlu terlalu banyak berpikir. Beberapa hal memang bisa diserahkan pada takdir. Beberapa orang lebih optimis, tapi tetap saja, tak ada gunanya terlalu khawatir. Ye Chen berjalan di jalan, di mana-mana terdengar orang membicarakan peri, ia hanya bisa mendesah. Sama saja, dan ia tak bisa membantah apapun. Pengemis bau, jangan ganggu aku. Keluar dari sini. Di gerbang sebuah restoran, seorang pengemis berambut acak-acakan menyeret seorang biksu untuk mengemis. Biksu itu menendang pintu hingga terbuka dan memarahinya. Kenapa marah? Dia hanya pengemis. Sekarang negeri dongeng sedang dalam krisis besar, tak seorang pun dari kita bisa lolos. Beri dia makan dan biarkan dia pergi. Seorang pemuda lain di samping biksu itu berkata sambil tersenyum. Biksu itu tertawa, lalu berkata, tunggu di luar, aku akan memberimu makan. Pengemis itu jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya kotor, pakaiannya compang camping, dan matanya penuh ketakutan. Tak lama kemudian, beberapa tulang yang tersisa terlempar ke depannya. Biksu itu berdiri di depan pengemis itu dan berkata sambil tersenyum, makanlah. Jangan dibiarkan sama sekali, kalau tidak, kau bisa melihatnya. Pengemis itu memandangi sisa tulang di depannya, dan perutnya berderak dan menangis. Ia begitu lapar hingga matanya berbinar-binar ketika melihat tulang itu.
Pengemis itu melompat ke atasnya dan mulai mengunyah dengan liar. Ketika biksu itu melihat pemandangan ini, ia tertawa terbahak-bahak. Makan, makan, haha. Apa kau keterlaluan? Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar, dan hawa dingin tiba-tiba menyelimutinya. Biarawan itu menggigil dan merasakan tekanan yang luar biasa. Ia ingin berlutut. Biarawan itu menatap wanita berambut biru panjang di depannya. Keringat membasahi dahinya. Ia langsung berlutut dan berkata, Raja Peri Abadi.